Radio Edukasi BBGBDIY, cerdas, santun, dan menghibur. Halo, apa kabar Insan Edukasi dan sahabat BBGBDIY? Senang sekali di kesempatan sore hari ini, saya Yuda Wijaya bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Prestasi Anak Negeri, membangun karakter diri untuk meraih prestasi. Dan tentu saja acara ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di bbgbdiy.kemdikbud.go.id/radioedukasi, dan Anda juga bisa menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube BBGBDIY. Saya akan menemani selama 1 jam hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan saya pun juga mengundang Anda, barangkali Insan Edukasi ingin bergabung, silakan bisa melalui WhatsApp di nomor 0856 912 51 0856 912 51, atau Anda juga bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia di layar YouTube dengan format ketik nama, spasi alamat atau instansi, spasi pertanyaannya. Dan yang pasti Prestasi Anak Negeri selalu menghadirkan guru-guru berprestasi, juga kepala sekolah berprestasi yang diharapkan bisa menginspirasi Anda. Dan untuk Prestasi Anak Negeri kali ini kita menghadirkan guru berprestasi, seorang guru dari SLB Negeri 1 Bantul yang mana telah meraih prestasi sebagai juara 1 guru inovatif SLB tingkat DIY pada tahun 2023, dan beliau adalah Ibu Nikita Kiki Praditya, Sarjana Pendidikan. Dan kali ini kita akan membahas terkait pembelajaran berdiferensiasi berbasis teknologi bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, Ibu Nikita sudah hadir, kita sapa dulu. Halo, selamat sore Ibu Nikita. Selamat sore Mas Yuda. Apa kabar? Alhamdulillah baik, luar biasa. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, selamat datang di studio Radio Edukasi BBGBDIY. Dan kali ini kita berada di program Prestasi Anak Negeri, membangun karakter diri untuk meraih prestasi. Gimana ini perasaannya untuk bisa siaran di Radio Edukasi? Sangat kesempatan yang luar biasa sekali. Ini first time bagi saya siaran sama Mas Yuda nih di Radio Edukasi BBGBDIY. Luar biasa, pokoknya siap berbagi ilmu tentunya. Oke, tentu ya, dan diharapkan nanti sharing-sharingnya itu bisa menginspirasi gitu ya. Siap sekali. Oke. Nah, Insan Edukasi itu tadi ya, narasumber kita sudah kita sapa. Ada Ibu Nikita Kiki Praditya, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru dari SLB Negeri 1 Bantul ya. Bu Nikita ini sudah berapa lama bertugas di SLB Negeri 1 Bantul ini? Saya itu bertugas di SLB Negeri 1 Bantul itu sejak tahun 2017 sampai sekarang nih Mas Yuda nih. Jadi sekitar 8 tahunan lah. Oke, kurang lebih 8 tahun mengabdi ya di SLB Negeri 1 Bantul. Betul. Oke, baik. Insan Edukasi pasti penasaran kan? Yuk, kita akan kasih kesempatan Ibu Nikita untuk memperkenalkan diri kepada Insan Edukasi juga sahabat BBGBDIY. Silakan Ibu. Oke, halo Insan Edukasi dan sahabat BBGBDIY. Perkenalkan, saya Ibu Nikita Kiki Praditya, biasa dipanggil Bu Nikita atau Bu Kiki. Ya, saya mengajar di SLB Negeri 1 Bantul. Jadi saya sudah lama mengajar di, belum lama sih ya, 8 tahun itu belum lama ya di SLB Negeri 1 Bantul. Sebelumnya saya mengabdi di SLBA Yakatunis, dan sampai sekarang saya di SLB Negeri 1 Bantul. Untuk rumah saya nih, saya ada di aslinya saya Sewon nih Mas Yuda nih, tapi sekarang saya tinggalnya di Pleret ya, di Pleret ya, Pleret Bantul gitu. Untuk spesialisasi saya mengajar di jurusan tunanetra di SLB Negeri 1 Bantul, seperti itu. Oke. Nah, kenapa Ibu lebih fokus ke tunanetra? Jadi waktu kuliah itu kan ada spesialisasi nih, mau sebenarnya semua jurusan mahasiswa jurusan PLB atau guru SLB itu sebenarnya semua dikasih materi untuk semua anak berkebutuhan khusus. Tapi waktu itu saya memilih untuk lebih spesifik ke hambatan penglihatan, karena saya tertarik sekali dengan Braille. Gimana sih Braille, belajar Braille? Lalu bagaimana anak-anak dengan hambatan penglihatan ini bisa belajar seperti anak-anak yang lain, seperti itu. Oke, jadi itu latar belakang ya dari Ibu Niki itu untuk ambil jurusan di
Spesialisasi Iya, tunanetra. spesialisasi tunanetra. Nah, terkait dengan SLB Negeri 1 Bantul itu sendiri, Bu, mungkin bisa sedikit cerita tentang profilnya seperti apa sih? Oke, jadi SLB Negeri 1 Bantul itu terletak di Jalan Wates nomor 147 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. Mm-mm. Sekolah SLB Negeri 1 Bantul itu memiliki visi berkarakter, Mm-mm. mandiri, berprestasi, dan sekolah SLB Negeri 1 Bantul itu memiliki banyak peserta didik berkebutuhan khusus dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis. Jadi jumlah sekitar peserta didik kami itu ada 291 dengan guru sekitar 87 guru di dalamnya. Dan itu sekolah kami jadi terdiri dari 5 jurusan. Jadi Oke. semua anak-anak itu misalkan yang tunanetra ya di jurusan tunanetra, nanti di situ ada ketua jurusannya, Oh, gitu. ada bagian kurikulumnya, ada bagian kesiswaan, dan juga di setiap jurusan ada. Dan juga sekolah kami memiliki berbagai keterampilan. Oke. Keterampilan pilihan itu ada kriya kayu, ada membatik, ada boga, lalu juga ada kecantikan. Kecantikan juga. Iya, dan kami juga memiliki showroom juga. Dan hari ini, minggu ini, sekolah SLB Negeri 1 Bantul nih mengirim 4 siswa-siswi luar biasa itu untuk mengikuti ajang ini LKSN di tingkat nasional. Sekarang sedang berjuang luar di biasa, Jakarta. di Jakarta Iya. ya. Ada berapa pendamping yang mengikuti di sana? Ada 4. 4 pendamping Iya. ya. Oke, wah pastinya kan ini menjadi satu kebanggaan tersendiri Iya. ya bagi SLB Negeri 1 Bantul. Betul. Karena siswa-siswanya itu bisa mewakili SLB 1 Bantul untuk Mewakili DIY. DIY ya, Iya. mewakili DIY untuk di ajang nasional di Jakarta Iya, ya. betul. Oke, semoga sukses ya, Bu ya. Amin ya. Oke, nah itu tadi interogasi sedikit ya profil dari SLB Negeri 1 Bantul. Nah, apa sih yang istimewa dari SLB Negeri 1 Bantul itu sendiri? Selain tadi udah banyak sekali ya yang sudah disampaikan. Ya, istimewanya itu apa ya? Saya jatuh cinta nih sama SLB Negeri 1 Bantul tuh karena mereka di dalamnya tuh kita solid. Jadi Oh, kita iya. dari pendidik semua sampai komite semua kita saling bekerja sama, kita berkolaborasi dengan pimpinan tentunya, kepala Iya. sekolah, semua kita berkolaborasi bersama-sama, kita membangun menciptakan suasana belajar yang efektif dan bisa memandirikan peserta didik. Selain bisa memandirikan peserta didik, juga kita berharap ini nih sesuai visi sekolah ya yang berkarakter mandiri, juga mencetak nih anak-anak berkebutuhan khusus itu yang berprestasi karena mereka itu sebenarnya sama seperti siswa yang lain. Mereka juga bisa seperti berprestasi seperti anak-anak yang lain, seperti itu, punya bakat yang luar biasa lah. Seperti itu Mas Yuda. Oke, luar biasa. Ya, interogasi dan tentu saja sahabat BBGBDIY, kali ini kita masih di program Prestasi Anak Negeri Membangun Karakter Diri untuk Meraih Prestasi, dan kali ini bersama dengan guru berprestasi yaitu Ibu Nikita Kiki Praditya, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru dari SLB Negeri 1 Bantul dan meraih prestasi sebagai juara 1 guru inovatif SLB tingkat DIY tahun 2023. Dan kali ini kita membahas terkait pembelajaran berdiferensiasi berbasis teknologi bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, bagaimana perasaan Ibu ditetapkan sebagai seorang juara 1 guru inovatif SLB tingkat DIY tahun 2023 yang lalu itu? Iya, perasaan saya sangat senang sekali, itu di luar ekspektasi saya. Saya kalau mengikuti ajang lomba seperti itu, saya tidak apa ya, harus menang dan enggak. Jadi menang itu adalah bonus. Yang penting kita berani mencoba nih Mas Yuda nih, berani mencoba, dan yang pasti itu berdampak bagi peserta didik seperti itu. Dan rasanya ketika pengumuman, alhamdulillah sekali ya, alhamdulillah sekali, pokoknya bangga lah gitu. Alhamdulillah karya saya itu selain bisa membantu peserta didik juga dapat apresiasi gitu, seperti itu. Oke, apa sebetulnya motivasi dari Ibu Kiki ini tuh ikut ajang lomba guru berprestasi itu? Oke, untuk motivasi karena saya tuh senang mencoba hal-hal baru ya. Jadi saya itu ikut lomba ini itu
kan ini sebenarnya event ini tuh setiap tahun ada. Mm-mm. Kemarin 2023 itu ketiga kalinya saya ikut. Oh ya? Iya. Uh-uh. Karena saya penasaran nih, cobalah ikut. Coba ikut lagi di tahun 2002, 2003 ikut lagi karena menarik sekali. Bahkan yang di tahun 2023 ini memang agak berbeda nih karena seleksinya juga melalui BPGP juga seperti itu. Oke, jadi ini sudah yang dicoba yang ketiga ya berarti ya, dan Ketiga. akhirnya bisa meraih juara 1 gitu ya. Iya, tembus. Tembus ya. Oke, tahapan seleksinya meliputi apa saja sih? Jadi seleksinya itu bertahap ya. Kalau yang dulu-dulu tuh kan langsung pusat Iya, yang langsung by name keluar nama yang juara. Nah, kalau yang 2023 kemarin kita ada seleksi pertamanya kita mengupload video, juga ada naskahnya Iya. kita upload. Terus setelah itu pengumuman nih. Nah, dari pengumuman itu kita seleksi lagi di BPGP. Itu ada seleksi wawancara. Kita dihadapkan oleh 3 juri nih yang kita masuk ke dalam ruangan secara bergantian. Terus kayak pendadaran gitu Mas Betul, Yuda. iya. Kita ditanya, dipertanggungjawabkan nih kayak medianya tuh seperti apa, dampaknya bagaimana, terus prosesnya seperti apa. Pokoknya kita harus bisa menjelaskan secara detail karena memang itu tuh karya kita. Betul. Seperti itu. Oke, apa sih yang menarik dari ajang pemilihan ini? Yang menarik, menurut saya yang menarik apa ya? Jadi bisa ini nih, kita bisa belajar banyak nih Mas Yuda nih. Melalui ajang ini saya bisa belajar bagaimana caranya membuat inovasi pembelajaran, bagaimana membuat pembelajarannya berdampak bagi peserta didik berkebutuhan khusus, dan juga yang tidak kalah penting juga bisa menambah relasi pertemanan, bisa Oke. kolaborasi, bisa bertemu dengan guru-guru yang hebat, yang luar biasa, yang karyanya Masya Allah luar biasa sekali. Itu dan juga menambah inspirasi juga nih Mas Betul Yuda. ya. Oke, jadi sisi menariknya itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Oke, dan yang pasti nih, saya jadi penasaran sih, apa sih karya dari Ibu Kiki Praditya ini yang mengantarkan Ibu meraih prestasi sebagai juara pertama di ajang pemilihan guru inovatif SLB tingkat DIY ya, Iya. tahun 2023 ini. Oke, jadi pada kesempatan ajang lomba kemarin tuh saya membuat pembelajaran diferensiasi, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan diferensiasi konten, proses dan juga produk. Di situ saya membuat sebuah karya nih, sebuah karya inovatif yang berhubungan dengan pembelajaran orientasi OMSK ya, orientasi mobilitas, sosial, komunikasi seperti itu. Jadi saya menciptakan sebuah media nih Kak, namanya Semar nih Kak. Semar, oke, namanya Semar. Pasti Iya. itu akronim kan ya? Iya, jelas dong, Oke, Kak. apa itu Semar? Oke, Semar nih. Semar itu adalah sensor aman menuang air minum. Ulangi lagi, Semar adalah Sensor aman menuang air minum. oke, jadi Semar itu kepanjangannya adalah sensor aman menuang air minum. Jadi ini sebuah karya inovasi dari Ibu Kiki Praditya, sarjana pendidikan, yang mengantarkan Ibu ini meraih prestasi juara 1 Iya. guru inovatif tingkat SLB tingkat DIY tahun 2023. Iya, betul. Oke, Semar sendiri seperti apa itu? Oke, jadi yang melatar belakangnya nih Mas Yuda ya, kan setiap hari saya itu kan di kelas belajar dan bertemu dengan anak-anak. Di situ tuh banyak sekali permasalahan yang mendasari hal tersebut. Ya. Di situ saya melakukan observasi tentunya, asesmen dengan peserta didik juga. Di situ saya melihat anak-anak itu kesulitan dalam menuang air minum nih, khususnya bagi peserta didik hambatan penglihatan nih. Iya. Di situ saya kok mereka itu jadi untuk mendeteksi saat menuang mau penuh itu mereka menggunakan ujung jari itu dikiringkan Oke. buat tanda kalau dia udah mau penuh berarti airnya itu nyentuh ujung jari terus dia udah. Nah, saya berpikir itu kan tentu tidak higienis. Iya, betul. Apalagi ketika tangan itu kotor dan pasca pandemi ya Kak Yuda ya. Apalagi
jika mereka itu membuatkan minum untuk orang lain. Nah, ini kan tentu Wah, kurang ini etis juga. kurang etis juga ya. Padahal mereka itu kan punya masa depan yang luar biasa nih, anak-anak dengan hambatan penglihatan ini. Mereka juga bisa berkeluarga tentunya, bahkan bisa masak, harus dituntut bisa daily living seperti itu. Nah, saya penasaran, bahkan saya juga mencoba bagaimana sih perasaan mereka itu. Saya menutup mata nih, Mas. Saya tutup mata saya sendiri. Saya coba nuang nih, susah, Mas. Iya, iya. Susah betul. Jadi susah. Jadi kadang itu tumpah, kadang itu kurang ya kan. Apalagi ini airnya air panas. Nah, itu juga sangat membahayakan juga membahayakan, kan. membahayakan sekali, dan bahkan ini bisa berbahaya bagi peserta didik. Apalagi bisa mungkin kena kulit, bisa melepuh ya kan, tentu kurang safety. Nah, di situ saya mencoba mencari ide nih, mencari ide alat yang bisa menuang, tapi dia itu bisa berbunyi, ada sensor. Oh, Nah, gitu, iya, gitu kan. Saya berpikir nih, gimana nih ide, terus saya cari ide ada ya, itu alat itu saya bikin. Lalu saya bikinnya itu kolaborasi Kak Yuda, kolaborasinya dengan suami saya, karena kebetulan suami saya itu dari elektro nih. Oh iya, jadi kita sharing nih di ketika support keluarga ya Kak ya, itu ini kita saya punya masalah nih, punya masalah, terus bagaimana membuat sensor ini. Oh ya, coba kita diskusi nih. Nah, jadilah si Semar ini. Jadi dia itu menggunakan ini food grade Kak, karena sebenarnya bahan pembuatannya itu relatif murah juga dan bisa didapatkan di mana saja. Di mana saja ya. Itulah luar biasanya ide ya. Jadi di situ saya menggunakan ini garpu. Garpu itu kan dilepas nih, dia kan udah stainless kan itu, terus dia dikaitkan dengan detektor banjir. Kalau yang air itu kena air itu kan dia akan berbunyi. Iya, betul sekali, berbunyi. Nah, di situ dibuat sebuah alat Semar itu tuh nanti diletakkan di ini bibir gelas. Nah, nanti ketika ini di-on-kan gitu, ketika mau menuang, ketika si air ini menyentuh si ujung dari sensor tadi, itu akan berbunyi. Gitu. Nah, itu artinya tandanya sudah penuh ya. Iya, terus anak-anak sudah menuangnya. Itu seperti itu. Jadi kalau jadi ini menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita ya. Iya. Kalau dari sisi biaya butuh berapa besar sih? Nggak besar ya? Nggak nyampe 100.000 Mas Yuda gitu ya. Tapi memang saya di situ juga kemas ada untuk penyimpanan juga. Jadi ketika alat itu sudah selesai dipakai, itu bisa dicuci, bisa disimpan, dan itu nggak cuma sekali coba Mas Yuda, itu berulang kali. Jadi kayak eksperimen bikin, terus saya coba cuci, loh kok bocor, kok nggak nyala lagi. Oh, ini berarti ada sesuatu yang nggak bener nih. Gitu. Terus revisi lagi kan, revisi buat ini, terus dirapetin, saya buat lucu itu Kak, jadi kayak ada buah-buahannya gitu, buat kayak kita sedotan itu loh itu. Terus ini bisa nih, nggak bocor nih. Oh, berarti ini. Terus kasih tempat wadahnya seperti itu. Pokoknya under 100.000 lah. Oke, di bawah 100.000 Iya, gitu di bawah ya. 100.000. Oke. Nah, interogasi itu tadi ya hasil karya dari Ibu Nikita Kiki Praditya, Sarjana Pendidikan, guru dari SLB Negeri 1 Bantul. Media pembelajaran yang dipergunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi berbasis teknologi bagi peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu SEMAR, yaitu sensor aman menuang air. Betul ya, minum ya. Oke, jadi SEMAR itu kepanjangannya adalah sensor aman menuang air minum ya. Oke, interogasi satu inovasi yang luar biasa dari seorang Ibu Nikita Kiki Praditya SPD, guru SLB Negeri 1 Bantul, yang dari hasil karyanya tersebut bisa meraih prestasi sebagai juara 1 guru inovatif tingkat SLB tingkat DIY tahun 2023. Nah, buat insan edukasi juga sahabat BPGP DIY,
kita juga hari ini akan memberikan satu buah kuis pertanyaan Iya. yang nanti bisa Anda jawab ya. Jadi siapa tahu jawaban Anda benar, nanti akan mendapatkan hadiah menarik dari Radio Edukasi. Nah, kira-kira Ibu Nikita mau memberikan pertanyaan untuk kuis ya? Oh iya dong. Oke, kira-kira tentu apa ini nih. pertanyaannya? Oke, pertanyaannya ya nih, siap-siap nih insan edukasi dan sahabat BBKBDI nih. Pertanyaannya yaitu, apa sih kepanjangan Semar? Nah, Oke, diulangi lagi. apa itu kepanjangan Semar? Ya. Oke, apa itu kepanjangan Semar ya? Bukan Semar yang wayang itu loh ya. Oh, bukan. ya. Tapi ada filosofinya. Ada filosofinya, Mas Yuda. apa itu? Jadi memang saya memilih Semar juga karena filosofi pewayangan Semar itu kan memiliki Watak ya. pewatakan yang baik ya, Baik, seperti betul. itu, yang dia tuh gigih seperti itu. Jadi dan juga perwakilan dari Jogja nih, wayang nih kan juga bisa kearifan lokal budaya juga gitu. Oke, baik. Nah, interogasi bagi Anda yang dari awal sudah menyaksikan acara ini pastinya tahu jawabannya kan? Silakan yang sudah tahu jawabannya segera kirimkan melalui WhatsApp Radio Edukasi di nomor 0856 900 1251 0856 900 1251 dengan format ketik nama, spasi alamat atau instansi, spasi jawabannya. Ditunggu hingga akhir acara ini selesai. Baik Bu Nikita, kita akan jeda dulu untuk menyimak beberapa selingan berikut. Untuk itu tetap di sini di Prestasi Anak Negeri Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Bapak Ibu Guru penggerak komunitas belajar, sekarang tersedia area komunitas belajar di Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat 3 jenis area komunitas belajar yang dapat Bapak Ibu gunakan, yaitu area luar ruang atau outdoor, area di dalam ruangan atau indoor. Area outdoor dan indoor ini dapat Bapak Ibu gunakan untuk peserta dengan kapasitas maksimal 30 orang. Khusus untuk indoor dan outdoor, hanya diperuntukkan bagi komunitas belajar dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika diperlukan, BBGPDIY juga menyediakan narasumber untuk memfasilitasi pengguna area komunitas belajar. Jenis area yang ketiga adalah area online atau daring. Di sini Bapak Ibu dapat bersiaran di Radio Edukasi BBGPDIY. Waktu penggunaan layanan area komunitas belajar dimulai pada jam 1 sampai 4 sore atau menyesuaikan kesepakatan antara BBGPDIY dengan komunitas belajar. Prosedur permohonan pelayanan sangat mudah. Komunitas belajar mengajukan permohonan penggunaan fasilitas melalui Supokja Pemberdayaan Komunitas. Permohonan mencantumkan hari dan tanggal pelaksanaan, jumlah peserta dan instansi asal, serta materi atau topik yang ingin Bapak Ibu pelajari. Selanjutnya, sesuai disposisi dari Kepala BBGPDIY, maka Supokja Pemberdayaan Komunitas akan mengatur permohonan penggunaan area komunitas belajar dan mengkomunikasikannya dengan urusan rumah tangga. Ayo daftar sekarang. Penggunaan area komunitas belajar ini tidak dikenakan biaya atau gratis. Silakan menghubungi kami melalui surat elektronik pemberdayaan-komunitas.bbgpdiy@gmail.com. Jangan lupa tuliskan area kombel pada subjek email dan isilah formulir pendaftaran di alamat bit.ly/daftar-area kombel. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Merdeka belajar, belajar dari mana saja di dalam komunitas belajar. Salah satu tugas Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mengembangkan media pembelajaran sebagai perangkat ajar pada platform Merdeka Mengajar. Bahan ajar tersebut adalah C. Smart English Activity, bahan ajar bahasa Inggris jenjang SMA untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya adalah Smart, seni musik anak ringan dan terbuka.
bahan ajar seni musik jenjang SD yang berisi materi seni musik dan lagu yang ringan atau sederhana dan mudah dipahami anak, serta bersifat terbuka, yang artinya dapat digunakan untuk semua fase. Berikutnya adalah Sasandu, Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu bahan ajar bahasa Indonesia jenjang SMA yang saat ini fokus pada materi puisi. Media pembelajaran yang dikembangkan BBGP DIY ini dapat diakses melalui platform Merdeka Mengajar, fitur perangkat ajar, atau YouTube BBGP DIY, bisa juga melalui laman bbgpdiy.kemdikbud.go.id. Ya, masih di Radio Edukasi BBGP DIY, cerdas, santun, dan menghibur. Kita masih di program Prestasi Anak Negeri, membangun karakter diri untuk meraih prestasi, dan kali ini bersama dengan guru berprestasi dari SLB Negeri 1 Bantul. Ada Ibu Nikita Kiki Praditya, Sarjana Pendidikan, dan beliau ini adalah juara 1 guru inovatif SLB tingkat DIY tahun 2023 yang telah membuat satu karya inovatif yang mana ini bisa mengantarkannya meraih prestasi juara. Dan namanya tadi adalah Semar ya. Jadi Semar itu kepanjangan dari sensor aman menuang air minum ya. Sensor aman menuang air minum. Oke, baik Insurgasi. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung ataupun juga baru saja menyaksikan acara ini, pokoknya silakan ikuti acara ini, nggak usah nanti, karena tadi kita juga sudah memberikan satu buah kuis yang bisa Anda jawab. Mungkin bagi pemirsa yang baru bergabung, mungkin bisa diulangi lagi ini pertanyaan kuisnya ya, silakan Bu. Oke, nih bagi insan edukasi dan sahabat BBGP DIY nih, pertanyaannya yaitu apa itu kepanjangan Semar? Ulangi lagi. Apa itu kepanjangan Semar? Oke, pastinya bagi yang sudah tahu dari awal tadi pasti sudah tahu jawabannya ya. Iya, tentu saja. Oke, kita tunggu melalui WhatsApp di 0856901251 dengan format ketik nama, kemudian spasi alamat atau instansi, spasi jawabannya. Dan kita ingatkan ya bahwasanya kuis ini hanya berlaku untuk pendengar dan pemirsa Radio Edukasi di daerah istimewa Yogyakarta ya. Iya. Jadi kalau yang di luar itu sementara kita mohon maaf ya belum bisa kita akomodir gitu ya. Betul sekali nih Mas Juda nih. Oke, baik Bu Nikita, terkait dengan karya Ibu tadi, Semar tadi itu, seberapa penting sih hasil karya itu? Penting sekali karena apa? Itu membantu anak-anak dalam life skill secara aman dan juga aman dan higienis ya, seperti itu dalam menuang air. Jadi mereka bisa membuat minum, bisa menuang minum itu dengan cara yang aman seperti itu. Terutama nih bagi menuang air panas nih Mas Juda nih, yang tentunya riskan ya. Betul. Oke. Nah, mungkin Ibu bisa cerita nih, karena ini kan bagi anak-anak berkebutuhan khusus ya, kan beda kalau dengan siswa yang katakanlah seperti biasa gitu kan, akan lebih mudah. Tapi untuk berkebutuhan khusus sendiri, bisa cerita Bu seperti apa? Pembelajarannya ya. Oke, jadi media ini itu untuk pembelajaran UMSK bagi peserta didik hambatan penglihatan ya. Jadi media ini saya gunakan pertama itu ketika pembelajaran, tentunya kita selalu ini ya kesepakatan kelas gitu kan, kesepakatan kelas. Lalu tidak lupa itu kita membuat ini nih tangga emosi nih Mas. Tangga emosi seperti apa itu tangga emosi ya? Jadi ketika di kelas itu di kelas ya. Di kelas tuh saya mencoba mencari tahu nih emosi-emosi apa sih kesiapan belajar peserta didik saat itu tuh bagaimana gitu, menggunakan tangga emosi. Jadi mereka saya membuat sebuah gambar emoticon itu, lalu ada braille-nya juga. Jadi itu bisa digunakan untuk peserta didik yang low vision, masih ada sisa penglihatan, dan juga ada untuk yang total blind ya, seperti itu. Jadi untuk yang total blind mereka meraba misalkan senang, sedih atau apa gitu. Terus atau mungkin lagi marah atau sakit gitu. Terus juga kalau yang masih ada sisa penglihatan bisa ini melihat gambarnya, karena itu kan warnanya memang saya pilih yang kontras gitu ya. Seperti itu. Terus terus mereka nanti memasukkan itu tadi apa nama-namanya itu di tangga. Jadi ada tangga gitu. Mereka masukkan seperti itu. Dan setelah itu
ketahuan nih perasaan anak-anak ini sebelum belajar, ada yang senang, mungkin ada yang sedih, katanya juga ada juga yang galau Bu gitu. Gitu ya. Gitu. Terus setelah itu ada sesi listen and sharing in the dark. Nah, apa itu? Listen and sharing in the dark. Jadi listen itu kan mendengar. Ya. Sharing itu kan kita sharing berdiskusi. In the dark tuh dalam gelap. Ya. Karena apa? Saya mencoba untuk mengetahui perasaan anak-anak. Maksudnya dalam sebenarnya kelebihan ya, karena mereka istimewa gitu. Itu jadi kita saling sharing, mendengarkan, kita saling sharing, bisa sharing perasaan dari guru ke murid, bisa antar murid. Bahkan saya juga kadang sharing nih sama anak-anak nih gitu, perasaan saya seperti itu. Jadi kita untuk mendekatkan juga secara emosional gitu, agar peserta didik juga nyaman untuk belajar seperti itu Mas Yuda. Setelah itu anak-anak nyaman, oke, terus kita lanjut nih untuk diferensiasinya nih. Diferensiasinya ini kan bermacam. Jadi saya anak-anak itu sebelum pembelajaran itu harus ada asesmen nih Mas Yuda. Asesmen itu ada diagnostik dan non diagnostik. Nah, kita juga waktu asesmen juga bekerja sama, bisa dengan klinik, karena di SLB Negeri 1 Bantul itu kan ada kayak rekam medis nih Mas Yuda. Jadi setiap anak itu punya rekam medisnya. Saya rekam medisnya mungkin sisa penglihatannya berapa, visusnya berapa, seperti itu. Jadi dari klinik, terus juga dari guru yang lain, jadi orang tua nih, seperti itu ketemulah. Nah, terus mulailah pembelajaran. Jadi di sini saya memberikan mereka itu bebas memilih sumber belajar dari mana saja. Ya, berdiferensiasi ya. Betul. Berbeda-beda tentunya dengan disesuaikan dengan minat dan bakat mereka nih. Jadi mereka itu ada yang belajarnya itu menggunakan ini, mereka mencari tahu lewat YouTube. Terus lewat Google, ada AI, ChatGPT, gitu. Seperti itu. Jadi memang anak-anak ini kita harus menyesuaikan juga sesuai dengan kodrat zaman ya. Apalagi sekarang ini di abad 21 nih. Tentunya Bapak Ibu insan edukasi dan sahabat BBGBD ya, tentu coba nih, ketika Bapak Ibu semua itu tidak membawa ketinggalan dompetnya atau ketinggalan HP-nya, lebih panik ketinggalan HP atau ketinggalan dompet nih, kan tentunya pasti lebih bingung HP ya, karena sekarang ini kan semua dalam satu genggaman kita bisa beli, bisa transaksi apapun, bisa cari searching kemana saja, bisa mungkin armada seperti itu. Nah di situ anak-anak mereka bebas mencari seperti itu. Dan ada juga peserta didik yang dia itu kan atletik banget, kinestetik banget gitu. Jadi dia tuh cari resep cara membuat minum itu dia tanya ke petugas kantin gitu. Dia cari petugas kantin, yang lainnya ada yang searching lewat Google, lewat YouTube seperti itu. Terus akhirnya kita diskusi bareng. Nah, terus kalian memilih nih, saya kasih pilihan di cangkir literasi. Jadi saya membuat sebuah cangkir dan di situ di dalamnya ada sebuah menu-menu. Menu-menu minuman yang akan kalian buat nih gitu. Jadi menu-menu itu bermacam, mereka memilih sesuai dengan kemampuan mereka. Ada yang memilih membuat jus. Ada yang teh gitu, ada juga yang susu seperti itu, mereka memilih berdiferensiasi ya. Terus setelah itu kita ajak nih praktek langsung membuat gitu, kita membuat. Nah setelah itu mereka membuat, nah disitulah si semar ini digunakan seperti itu. Jadi mereka menuang, terus juga saya juga melihat kan mengasesmen juga bagaimana anak-anak ini selama pembelajaran, bagaimana keterampilannya, kemandiriannya bagaimana. Nah setelah praktek mereka membuat minuman, nah berkumpul bersama untuk diskusi. Lalu setelah itu juga ini ada memberikan kuisis Mas. Jadi anak-anak itu seneng banget kalau dikasih kuisis. Jadi kadang saya kasih soal kuisis itu kan 15. Itu kurang banyak gitu. Kurang banyak ya. Jadi ketika saya kasih link gitu kan, terus mereka mengerjakan.
itu kan saya pakai ini Mas, mini speaker. Jadi ketika iya. mereka mengerjakan kan kayak ada backsoundnya kalau anak hambatan pendengaran kan, penglihatan ya. Penglihatan. Itu kan seneng kayak sering, wah, aduh aku udah mulai nih, aduh aku salah gitu. Wah, aku juga aduh, semangat nih gitu. Jadi terus di situ kan juga akan terlihat kan kalau di kuis itu ada ranking pertama siapa, kedua Iya. siapa. Nah itu anak-anak itu tertarik sekali itu kuisis untuk asesmennya juga. Lalu setelah itu juga ini selama pembelajaran saya itu juga menggunakan nih namanya aplikasi Boncibol. Oke, Boncibol. Boncibol ini Boncibol. jadi untuk mendeteksi ketenangan kelas nih Kak iya, Yuda iya. nih. Jadi mungkin Bapak Ibu semua bisa nih pakai ini di kelas, bisa banget karena ini ada gambarnya. Gambarnya ini kayak bola-bola banyak gitu Mas. Iya. Ketika kelas itu berisik nih akan bersuara "Shh". Gitu. Jadi iya, bola itu ketika tambah berisik itu ini akan bergerak Iya, iya. itu. Nah, ketika tenang itu bola tenang. Dan bola itu bisa diganti-ganti, kayak bisa diganti bola berwarna-warni, Oh, bisa gitu. diganti Iya, iya. emoticon gitu. Mungkin Bapak Ibu yang mengajar di sekolah dasar atau TK itu juga bisa masuk juga nih karena akan lebih menarik juga seperti itu. Terus setelah itu sudah lewat Boncibol untuk mendeteksi ketenangan. Jadi anak-anak ketika mereka diskusi terlalu asik kan, si ini Boncibol menang gitu kan aja. Jadi harus tenang gitu. Nah itu untuk menenangkan aja sih, membantu Iya. menenangkan agar pembelajaran lebih menarik. Nah setelah anak-anak ini semua pelajaran, nah nih mereka itu saya minta untuk berbagi praktik baik nih Kak Oke. Yuda. Saya minta mereka itu berbagi praktik baik itu ke sosial media mereka, Oh, iya, karena iya. anak-anak Oke. ini juga mereka itu apa ya, generasi yang kekinian ya, itu mereka juga punya sosial media, mereka itu sharing, bisa berbagi praktik baik pengalaman belajar hari ini nih menggunakan Smart. Nah itu sekarang bebas nih anak-anak, boleh kalian berbagi praktik baiknya lewat media apa saja yang kalian punya. Jadi waktu itu ada yang di Instagram, terus juga ada yang share itu di blog Mas, bikin iya, blogspot bikin gitu kan, blog punya ya. blog ya. Terus ada juga yang di WhatsApp Story juga ada. Terus juga anak-anak ini juga ini kadang juga ini bikin podcast di Spotify Podcast. juga. Oh, luar biasa ya. Iya, mereka jadi ya. memang anak-anak ini Betul-betul kemampuan istimewa ya. IT-nya itu luar biasa, dan saya sebagai guru juga harus bisa memfasilitasi Betul. minat bakat peserta didik saya ini yang luar biasa ini. Seperti itu Mas Yuda. Oke, wow, luar biasa sekali. Jadi ini satu inovasi yang sangat bagus gitu ya Bu ya. Dan ini sudah diterapkan di SLB Negeri 1 Bantul. Dan sejauh ini responnya gimana sih? Alhamdulillah responnya positif. Positif, Ya baik dari orang tua juga dari anak-anak semuanya itu responnya positif. Apalagi pembelajarannya disesuaikan dengan kodrat zaman ya, Nah, kodrat zaman betul peserta sekali. didik seperti itu. Oke, dalam implementasinya terkait dengan Smart tadi itu siswa-siswa itu di kelompok-kelompok gitu ya, buat kelompok-kelompok atau individu gitu Bu? Jadi kalau di SLB itu kan memang peserta didiknya tidak terlalu banyak ya Mas ya, Yuda ya. Jadi peserta didiknya itu kan saya itu mengampu 4. Oh gitu ya. Jadi ada yang berkelompok, ada yang individu karena memang disesuaikan dengan kondisi mereka juga, iya, bakat iya, dan iya. minat gitu. Jadi kalau yang dia ini bakatnya sama kondisinya sama ya Mungkin bisa bisa satu satu kelompok. kelompok Tapi gitu ya. tetap dalam satu kelompok pun mereka itu beda karena anak-anak berkebutuhan khusus ini kan istimewa ya. Betul. Dan unik gitu loh. Jadi memang kita harus bisa memfasilitasi semua peserta didik ini karena mereka tuh memang beda-beda. Walaupun murid saya 4 ya 4 ini beda semua seperti itu. Oke, ya baik. Insight Edukasi dan juga sahabat BBGBDIY, dan tentu saja kita masih di program Prestasi Anak Negeri Membangun Karakter Diri untuk meraih prestasi, dan kali ini bersama dengan guru berprestasi dari SLB Negeri 1 Bantul, ada Ibu Nikita Kiki Pradia, Sarjana Pendidikan yang telah meraih prestasi sebagai juara 1
Guru Inovatif SLB tingkat DIY tahun 2023 dengan hasil inovasinya yaitu pembelajaran dengan menggunakan SMART tadi itu ya. Iya, SMART betul. yaitu sensor aman menuang air minum. ya. Oke, sensor aman menuang air minum. SMART ya. Iya, betul. Dan itu tadi kita gunakan sebagai kuis pertanyaan ya. Iya, betul sekali nih Mas Untuk Yuda. kuis pertanyaan di edisi hari ini, silakan bagi insan edukasi dan juga sahabat BBGBDIY yang sudah tahu jawabannya, silakan bisa mengirimkan jawaban Anda melalui WhatsApp di 0856 900 1251 0856 900 1251 dengan format ketik nama, kemudian spasi instansi, spasi jawabannya. Nah, jawabannya benar pastinya nanti Anda akan mendapatkan hadiah menarik dari Radio Edukasi. Nah, terkait dengan kebermanfaatan dari SMART ini, Bu. Apa ini? Apa saja? Manfaatnya ya Mas Yuda ya. Jadi alat ini membantu peserta didik dalam menuang air minum secara aman. Tentunya ini juga menambah kemandirian peserta didik yang tadinya kalau menuang itu harus minta tolong orang tua, itu kan bisa menuang sendiri. Iya. Terus juga misalkan untuk menuangnya itu takut-takut nih awalnya, nah dia bisa menuang sendiri juga seperti itu. Dan juga ini bisa kebetulan karya saya ini sudah saya jurnalkan juga nih Mas Yuda, Iya. ada di jurnal ide gurunya Dikpora DIY. Mungkin bisa juga untuk menambah literasi Bapak Ibu semua. Mungkin ada yang mau mempunyai ide-ide luar biasa, mungkin dari karya saya ini bisa dikembangkan lagi Iya. yang lebih ya Mas Yuda Betul, ya, untuk betul. sumber inspirasi juga bisa seperti itu. Dan ya semoga karya saya ini bermanfaat bagi banyak orang seperti itu. Oke, baik Bu Nikita, kita akan kembali jeda dulu. Kita masih ada satu segmen lagi. Nanti kita akan tuntaskan lagi sharing-sharing dari Ibu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi berbasis teknologi bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Untuk itu tetap di sini di Prestasi Anak Negeri Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Gerakan Merdeka Belajar telah membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan Indonesia dengan berbagai manfaat yang dirasakan oleh banyak pihak. Perubahan besar ini ditopang oleh digitalisasi pendidikan yang menjadi elemen penting dalam mempercepat transformasi dan memastikan pemerataan kualitas pendidikan. Gampanglah untuk semua administrasi lah, pembayaran juga mudah. Rapor pendidikan lebih memudahkan sehingga kita lebih cepat dalam menggunakan. Saya sangat terbantu, kita bisa dapat membagi waktu kita dengan keluarga tanpa harus membawa pekerjaan itu ke rumah. Akselerasi kualitas pendidikan didukung dengan peningkatan kesejahteraan guru yang kini semakin masif melalui program seleksi ASN P3K. Guru juga mengalami perubahan paradigma dalam memahami potensi murid yang beragam. Dengan pembelajaran yang terdiferensiasi dan berfokus pada murid, proses belajar mengajar yang menjadi lebih menyenangkan. Pembelajaran yang lebih menyenangkan kini dirasakan lebih banyak peserta didik, berkat berbagai dukungan pendanaan yang membuka akses semakin luas terhadap pendidikan yang berkualitas. Filosofi kampus merdeka yang memberikan kemerdekaan untuk belajar di luar kelas memperkuat perwujudan generasi muda berdaya saing global. Inovasi juga terus dilahirkan dengan kolaborasi yang makin erat antara perguruan tinggi akademik dan vokasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Peningkatan mutu pendidikan berjalan seiring dengan pemajuan kebudayaan. Pelaku budaya dan komunitas kini semakin inovatif dalam berkarya, garda terdepan dalam upaya pemajuan kebudayaan dengan dana Indonesiana. Revitalisasi bahasa daerah digerakkan penuh oleh komunitas dan masyarakat untuk menumbuhkan tunas-tunas baru penutur bahasa daerah. Pembelajaran yang menyenangkan merupakan kunci perwujudan pembelajar sepanjang hayat. Kurikulum Merdeka dan Asesmen Nasional
memberikan kemerdekaan untuk menciptakan ruang belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan bagi murid. Dalam pengembangan minat dan potensinya, tumbuh menjadi pelajar Pancasila. Transformasi Merdeka Belajar membawa lompatan jauh untuk sistem pendidikan Indonesia. Bersama, kita lanjutkan gerakan Merdeka Belajar, membangun SDM unggul, menyongsong Indonesia Emas. Gerbang Guru Penggerak, ajang bincang-bincang bersama guru penggerak. Gerbang Guru Penggerak menyiarkan gagasan, inovasi, aktivitas yang dilakukan oleh guru penggerak dalam menerapkan pembelajaran berbasis paradigma baru. Saya coba kepada mereka hal yang positif, apa yang bisa kamu temukan dari diri kamu dan kamu temukan dari diri orang lain. Ketika di kurikulum Merdeka ini pakai pembelajaran berbasis proyek, pada penguatan profil pelajar Pancasila, dan ketika murid itu diuangke, maka eksistensi dirinya kan sudah muncul, sudah diakui. Nah, pasti bullyingnya nanti juga akan berkurang. Ikuti Gerbang Guru Penggerak setiap hari Jumat pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat. Masih di Radio Edukasi BBGB DIY, cerdas, santun, dan menghibur. Kita masih di program Prestasi Anak Negeri, membangun karakter diri untuk meraih prestasi. Dan tentu saja masih ada Yuda Wijayasena dan juga guru berprestasi kita, Ibu Nikita Kiki Praditya, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru dari SLB Negeri 1 Bantul, yang mana telah meraih prestasi sebagai juara 1 Guru Inovatif SLB tingkat DIY tahun 2020. Dengan hasil karya inovasinya berupa pembelajaran dengan menggunakan SEMAR ya. SEMAR tadi kepanjangan dari sensor aman menuang air minum ya. SEMAR kepanjangan dari sensor aman menuang air minum. Oke, jadi itu hasil karya inovasinya yang akhirnya mengantarkan Ibu Nikita Kiki Praditya, Sarjana Pendidikan ini meraih prestasi sebagai juara 1 Guru Inovatif SLB tingkat DIY tahun 2023. Ini satu hal yang sangat luar biasa sekali. Apa kabar dan selamat bergabung kepada Insan Edukasi dan juga sahabat BBGB DIY yang kali ini baru saja menyaksikan dan mendengarkan acara ini, dan pastikan Anda tetap di sini gak usai nanti ya. Baik, kali ini kita masih membahas terkait pembelajaran berdiferensiasi berbasis teknologi bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Oke. Nah, tadi kan anak-anak walaupun ini katakanlah berkebutuhan khusus, tapi mereka juga tetap selalu mengikuti perkembangan zaman ya. Betul. Bahkan sekali. tadi juga Ibu Kiki juga menyampaikan bahwasanya mereka juga asik bermain sosial media ya. Betul. Nah, ini gimana Bu? Mungkin bisa cerita juga ya. Bisa. Jadi begini, di sekolah kami di jurusan tunanetra itu ketika anak-anak ini sudah braille sudah oke, sudah lancar, baca tulis bisa, itu kita dari SD itu kita sedikit-sedikit kenalkan IT Kak Yudani. Jadi mengetik itu pakai laptop, kita kenalkan laptop, dan laptop itu bagi mungkin bagi Bapak Ibu yang belum tahu ya, ini jadi laptop itu bisa diinstal program JAWS. Jadi program JAWS ini bisa berbunyi, bersuara. Jadi ketika kita itu mengetik huruf itu, ini akan berbunyi, layar itu akan terbaca gitu loh, terbacakan oleh program JAWS ini. Lalu juga setelah itu kita kenalkan anak-anak setelah laptop oke, komputer sudah oke, kita kenalkan ini anak-anak menggunakan handphone. Kalau handphone zaman sekarang kan Android ya, kebanyakan Android gitu. Nah, mereka itu bisa menggunakan HP walaupun mereka maksudnya ada hambatan penglihatan ya, seperti itu. Yaitu dengan cara ini
di pengaturan itu kan ada aksesibilitas. Nah, di situ bisa mengaktifkan talkback. Jadi ketika HP siapa saja nih, mungkin Kak Yuda ya, HP Android atau mungkin HP apapun itu, ketika kita pengaturan, nah pengaturan itu kita pilih, lalu nanti ada aksesibilitas, ada pilihan talkback, itu kita aktifkan, itu akan bersuara, itu akan membaca layar yang ada di HP, misalkan WhatsApp itu juga bisa, kita kirim chat juga bisa seperti itu. Jadi di situ juga dia anak-anak tuh kalau di sekolah itu HP, laptop itu mereka sudah yang menggunakan untuk pembelajaran, jadi bisa untuk kuisis, mereka belajar ini apa, membuat Word, menulis pakai Word, lalu juga apa, bahkan ada yang Spotify juga, terus ada mereka itu kadang nih ketika istirahat, Mas kenapa nih kok ada kayak sering gitu kan suara apa nih, tunggu Bu, tunggu nih baru mabar gitu. Jadi mereka juga bisa mabar gitu. Jadi karena minat bakat mereka juga, ini kita sebagai guru nih kita harus bisa memfasilitasi tadi Mas Yuda, karena anak-anak juga di zamannya ya, zamannya yang sekarang serba IT gitu, agar mereka itu juga bisa bersaing dengan apa namanya kondisi yang sekarang ini. Nah, kita kenalkan IT. Jadi pembelajaran itu kita kenalkan berbasis digitalisasi seperti itu, berbasis teknologi. Jadi betul-betul menyesuaikan perubahan ataupun keadaan yang saat ini ya. Iya, betul. Baik. Insan Edukasi, barangkali yang mau mengajukan pertanyaan juga boleh ya, silakan melalui WhatsApp di 0856 900 1251. Oke, sejauh ini peran dari sang kepala sekolah seperti apa terkait dengan pembelajaran yang Ibu menggunakan inovasi Semar ini? Peran kepala sekolah sangat mendukung. Kepala sekolah mendukung semua bahkan tidak hanya saya, semua siapapun guru untuk membuat pembelajaran yang efektif, apalagi membuat inovasi-inovasi itu selalu mendukung dan mensupport selalu seperti itu, Kak Yuda. Lantas bagaimana pula dengan pelibatan orang tua juga, kan pastinya kan juga melibatkan orang tua juga ya Bu ya? Jadi pelibatan orang tua ini juga mendukung ya, mendukung terlaksananya pembelajaran. Dan kebetulan juga karena murid kami itu sekitar 291 nih, kan cukup banyak. Jadi di sekolah itu mereka memiliki komite satu sekolah dan juga memiliki komite per jurusan. Komite satu sekolah dan komite per jurusan. Jadi ada komite jurusan tunanetra, komite jurusan tunarungu. Nanti kalau kaitannya itu dengan kegiatan di jurusan ya kita libatkan komite yang jurusan. Nanti mereka kayak misalkan kita ada kayak sharing, sharing, kita parenting gitu, mereka kerjasama. Tapi ketika itu eventnya itu sekolah, nah ini mereka dari komite setiap jurusan ini mereka itu bekerja sama gitu. Jadi memang solid. Jadi itu mendukung sekali, mendukung pembelajaran, apalagi ketika anak-anak diharuskan untuk outing kelas atau juga untuk pembelajaran yang lebih luas lagi. Nah, ini peran komite ini juga luar biasa, dan apalagi namanya komite kan beragam ya. Kita juga bisa belajar melalui komite. Bahkan kemarin kita di jurusan tunanetra itu belajar ini bikin batik ekoprint, karena kebetulan salah satu komite dari sekolah itu kan ada yang dia punya usaha ekoprint, shibori gitu, jadi gitu, malah bisa saling berkolaborasi gitu dengan orang tua seperti itu dan komite. Baik. Nah, lantas apa sih sebetulnya tantangan dari pembelajaran berdiferensiasi khususnya bagi peserta didik berkebutuhan khusus itu sendiri, Bu? Tantangannya beragam ya. Tantangannya bisa dari murid nih, kita harus upgrade terus nih kemampuan murid itu seperti apa, karena kan yang namanya kemampuan itu kan berubah-berubah ya. Itu kita harus upgrade terus. Kita juga harus mengetahui bagaimana peserta didik ini peningkatannya seperti itu. Jadi kita bisa melakukan diferensiasi yang bisa diimplementasikan di pembelajaran. Bahkan diferensiasinya juga bisa cuma di satu aja nih, kan banyak nih diferensiasi, konten, proses, produk, bahkan lingkungan.
Ya itu bisa aja kalau bisa saja misalkan ini kebutuhannya hanya misalkan konten, ya kita bisa diferensiasinya konten saja seperti itu. Pokoknya kita harus tantangannya upgrade itu. Dan yang paling penting ini nih, tantangannya juga harus selalu ini kreatif, inovatif. Jadi menciptakan selalu inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi peserta didik berkebutuhan khusus tentunya. Seperti itu Mas Yuda. Oke. Baik, untuk pengembangan dari hasil inovasi kedepannya seperti apa sih ini? Oke, nah pengembangannya ini kemarin waktu di Jakarta nih Mas Yuda nih, ketika itu juri di nasional ya juga, wah luar biasa ini, kamu harus patenkan ini gitu. Nah ini sementara kan saya sudah buat jurnalnya nih biar tidak ada plagiasi betul. Seperti itu saya jurnalkan. Terus rencana itu juga pengen memperbanyak nih, bahkan murid-murid saya itu juga, Bu ayo Bu kita ini Bu bikin yang banyak biar teman-teman saya yang ada di lain itu juga bisa pakai media ini. Kan murid saya juga ada Mas yang dia itu punya Tokopedia Mas. Dia jualan online. Dia hambatan penglihatan, dia jualan online parfum mobil. Gitu. Parfum mobil. Jadi ayo Bu kita jual aja Bu, nanti biar bisa teman-teman yang lain bisa pakai media ini, biar nggak cuma kita aja gitu. Soalnya teman saya juga ada yang tertarik seperti itu. Oh iya ya, ide bagus ya nih. Jadi ya pengembangnya lebih ke pengen mengembangkan media ini biar bisa mungkin bermanfaat bagi seluruh peserta didik berkebutuhan khusus, bahkan tidak hanya di Jogja tapi di Indonesia seperti itu. Dan rencana juga pengen ini uji kelayakan juga kan Mas Yuda, namanya juga sudah kalau mau diproduksi banyak kan juga harus uji kelayakan seperti itu. Itu sih harapan saya, semoga bisa berkolaborasi mungkin ya dengan pihak-pihak ya yang bisa bisa mengembangkan media ini, karena ini menurut saya bermanfaat sekali seperti itu. Oke ya, jadi ini sesuatu ya, hasil inovasi yang sangat bermanfaat ya, dan kebermanfaatan itu betul-betul bisa dilihat, bisa dirasakan juga gitu ya. Dan apalagi ini dalam pembelajaran gitu kan ya. Oke, nah sejauh ini bagaimana sih Ibu bersinergi dengan para guru-guru yang lainnya di SLB Negeri 1 Bantul ini demi suksesnya pembelajaran berdiferensiasi di sekolah Ibu itu? Oke, kolaborasi ya, karena guru di SLB Negeri 1 Bantul itu ada sekitar 87 dan kalau total semua dengan tenaga kependidikan itu ada 127 Mas. Ini merupakan yang banyak ya. Jadi banyak sekali ya kontribusi saya untuk teman-teman semua. Ini kebetulan karena saya ketua Kombel nih Mas Yuda. Wow, sang ketua Kombel ya. Penggerak komunitas nih, karena kebetulan saya guru penggerak angkatan 7 ya. Jadi menggerakkan teman-teman ini karena banyak. Jadi sekolah saya punya satu Kombel besar namanya Kombel Kaliba Merdeka. Kombel Kaliba Merdeka. Nanti kita bahas di apa ya, program acara sendiri gitu ya. Boleh nih Mas Yuda. Jadi dalam satu Kombel ini ada 10 Kombel lagi. Karena kan kita banyak nih. Jadi turunan ya istilahnya ya. Oke. Jadi harus memonitor ini. Jadi karena itu ada 10 Kombel dan Kombelnya itu ada namanya Kombel Jurassic Learning, ada Kombel Ngombe Boba, ada Kombel Nobar. Pokoknya kita bikin itu yang unik gitu. Dan di Kombel itu semua dalam dalam Kombel kecil-kecil 10 Kombel itu ada ketua Kombelnya juga. Dan kita itu selalu melakukan ini pertemuan. Pertemuannya itu kan selama 2 minggu, tapi laporan itu tetap seminggu sekali ya. Karena harus ada ini kayak yang dikerjakan apa sih seperti itu selama itu. Jadi kita ini kemas Kombel itu dengan sesuai menarik ya gitu Mas Yuda. Jadi mengajak rekan-rekan guru itu untuk selalu berkarya seperti itu. Kita kemas, misalkan kita saling sharing atau juga kita saling bekerja sama kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Biasanya dalam pertemuan-pertemuan Kombel itu apa saja yang dibicarakan? Banyak sekali. Jadi Kombel ini kita kemas secara menarik Mas. Jadi Kombel itu tidak harus membuat RPP, harus ini enggak, tapi kita bisa bikin konten pembelajaran. Ada kita bikin
kayak teknik-teknik menggandeng tunanetra nih, kita bikin konten, kita share gitu. Terus cara penyelamatan misal waktu gempa seperti itu, pengenalan itu kan bikin konten juga. Terus kita bikin jingle Mas Yuda, kita bikin jingle. Terus kalau pas kita ada event tuh kita flash mob bersama tentang jingle Kombel ini. Terus setelah itu juga kalau pas lagi Kombel tuh boleh, jadi boleh Kombel itu di luar. Misalkan mau Kombel di BBGP, boleh. Oh, boleh banget di sini. Oh iya, ya. ada pojok ini ya. Boleh. Terus juga misal mau Kombel di misalkan ruang kafe mungkin dekat sekolah itu boleh. Tapi asalkan sudah izin kepala sekolah seperti itu. Dan setiap kali Kombel itu harus ada laporan Mas Yuda. Jadi kita bikin sebuah drive, di situ kita kasih folder 10 folder karena 10 Kombel. Hari ini apa? Itu ada notulennya, ada pembahasannya apa, presensi, dokumentasi, tanda tangan kepala sekolah dan ketua Kombel. Jadi kita bisa pantau. Kita bisa pantau. Jadi kita bisa pantau. Oh, hari ini Kombel ngombe boba nih yang lagi Kombel nih. Oh, mereka bahas ini toh gitu. Terus oh, ternyata ada Kombel Semar yang lagi ini. Oh, ada Kombel Gatot Kaca. Karena kan ada 10 nih banyak nih. Jadi kita bisa pantau, jadi saya bisa pantau, saling pantau juga, kepala sekolah juga bisa pantau, dan juga Kombel besar kami ini sudah ada di ini juga di PMM, sudah didaftarkan PMM juga. Kemarin juga sempat kita itu kerjasama dengan Hozi Zora Foundation. Oh ya, Hozi Zora Foundation ya. Iya, Hozi Zora Foundation untuk peningkatan pembelajaran, gimana sih strategi membuat pembelajaran yang menarik dan ceria gitu, yang membahagiakan peserta didik itu seperti apa gitu, kita kerjasama juga, dan banyak praktik baik juga kita bahas. Jadi tidak yang sepaneng gitu harus ini nih KM nih gitu kan, tuh pasti karena apa ya, tantangan juga sih ya sebagai penggerak komunitas belajar ya, karena semua guru itu kan tidak sama kan, mungkin ada yang kemampuannya berbeda-beda, terus juga ada harus support lebih seperti itu, jadi saling menguatkan gitu, seperti itu Mas Yuda. Oke. Baik, luar biasa sekali ini ceritanya. Jadi Kombel ya. Iya. Tapi ini sesuatu yang bisa inspiratif juga gitu ya Bu ya, terkait dengan Kombelnya. Ternyata Kombelnya sangat aktif banget gitu ya, bahkan sampai ada 10 turunan Kombelnya gitu. Betul. Oke, Ibu, kembali terkait pembelajaran berdiferensiasi berbasis teknologi bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, sejauh ini apa sih kesulitan-kesulitan yang dihadapi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi berbasis teknologi untuk peserta didik berkebutuhan khusus itu sendiri? Sejujurnya kok bukan kesulitan ya Mas, karena saya selalu menganggap kesulitan itu sebuah tantangan nih. Ya itu tadi tantangannya juga, saya harus bisa upgrade ilmu juga. Ketika saya bisa upgrade ilmu, saya bisa mendapatkan ide-ide. Nah, itu saya bisa membuat sebuah inovasi atau mungkin pembelajaran yang menarik yang berdampak bagi peserta didik seperti itu. Jadi memang lebih ke tantangannya itu harus upgrade dan juga membangun kolaborasi seperti itu sih. Lantas bagaimana pula untuk memotivasi para siswa peserta didik, apalagi anak-anak ini kan satu anak-anak yang istimewa ya dalam tanda petik itu ya Bu ya. Silakan. Ya, jadi untuk memotivasinya itu saya selalu menanamkan kepada anak-anak bahwa kalian itu sama, kalian itu tidak berbeda. Saya selalu memberikan motivasi bahwa kalian itu punya hak yang sama, walaupun kalian itu tidak bisa melihat indahnya dunia, melihat warna, tapi kalian itu luar biasa, kalian bisa berprestasi, kalian bisa mandiri seperti sama dengan anak-anak yang lainnya. Pokoknya harus semangat terus, seperti itu. Karena banyak juga nih Mas Yuda, anak-anak tuh yang kadang ketika ya awal pembelajaran mesti kan kita kayak tadi datang gak emosi, kadang ada yang cerita, Bu aku tadi dibully nih kayak gitu ya, yang masalah-masalah kayak gitu kan, kita harus sebagai guru tuh harus sebagai motivator juga ya, kita selalu memberikan motivasi positif kepada peserta didik berkebutuhan khusus itu bahwa mereka itu sama. Jadi ketika mungkin Bapak Ibu insan edukasi semua bisa mungkin bertemu dengan disabilitas gitu, jangan
mesake ya gitu, kasihan ya. Mereka tidak butuh kasihan. Jangan ada kata mesake dan kasihan gitu ya. Mereka tidak butuh kasihan, sebenarnya mereka itu butuh support dari kita. Mungkin ketika kita bertemu, wah hebat ya kamu, semangat ya Mas ya, semangat ya Mbak, semangat ya Dek, kamu bisa, kamu luar biasa, itu akan lebih menanamkan mental mereka juga, bahwa mereka itu dianggap sama gitu, dianggap saya itu ada hak lah seperti itu, dan mereka akan menumbuhkan mental mereka juga, dan psikis mereka akan lebih positif seperti itu. Oke. Nah, apa ini kira-kira langkah ke depan dari seorang Ibu Nikita Kiki Praditya Sarjana Pendidikan setelah meraih prestasi sebagai juara 1 guru inovatif? Apa langkah ke depannya akan dilakukan? Oke, langkah yang ke depan yang pasti memotivasi mungkin untuk guru-guru yang lain nih untuk mencoba, karena ini kan eventnya tahunan ya. Mungkin ayo silahkan daftar nih, pantau terus sosial media dari Kemendikbud, biasanya itu akan ada. Nah, coba aja, jangan langsung memikirkan wah ini nanti aku kalau menang, kalau kalah gimana? Jangan sekali-kali memikirkan menang atau kalah. Yang pertama kita harus Kita harus mencoba, kita harus berani mencoba. Karena dengan mencoba kita bisa tahu nih upgrade skill kita nih, kita seberapa sih skill kita gitu. Dan yang pasti juga harus berdampak bagi peserta didik. Buat apa kita bikin lomba atau ikut-ikut tapi tidak berdampak bagi kelas kita. Apalagi sebagai seorang guru yang rohnya itu kan harus mendidik peserta didik agar lebih berprestasi, lebih maju, mandiri seperti itu, Kak Yuda. Jadi upgrade ya. Oke, nah untuk Ibu Kiki sendiri, apakah mau ada ikut lomba apa gitu untuk kedepannya? Pasti ya. Kalau ada kesempatan itu saya tetap akan coba ikut Kak Yuda, karena sudah ada dalam diri tuh selalu mencoba. Bahkan yang kemarin belum lama ini saya juga ikut lomba ini, bikin media interaktif Canva for Education tuh alhamdulillah dapat juara 2. Gitu. Di situ saya membuat media interaktif untuk pengenalan bahasa isyarat. Jadi kayak modelnya games gitu, seperti itu Kak Yuda. Jadi mencoba. Jadi berarti banyak prestasinya ya ini ya. Apa saja nih? Boleh dong di-share juga nih. Apa saja ya? Jadi prestasinya itu ini kemarin bulan kemarin ya, baru pengumuman masih itu panas-panas nih. Ya, itu gitu ya. Juara 2 ini membuat lomba media interaktif Canva for Education. Itu saya membuat media pembelajaran interaktif terkait pembelajaran bahasa isyarat. Terus juga ada di Februari 2024 itu juara favorit Read Aloud Asian Foundation. Jadi di situ literasi kaitannya dengan literasi seperti itu. Lalu juga ini yang kemarin finalis di Hari Guru Nasional itu di tingkat nasional ya Kak Yuda. Terus yang ini apresiasi terbaik 1 yang juara 1 guru inovatif SLB tahun 2023. Lalu ada ini NSBPB batch 3 itu saya jadi narasumber berbagi praktik baik batch 3 itu alhamdulillah. Terus juga di tahun itu saya sempat menjadi guru pendamping Mas Yuda, itu bisa mengantarkan peserta didik saya juara 3 di tingkat nasional lomba baca puisi di literasi, festival literasi. Luar biasa. Seperti itu. Banyak sekali ya prestasinya. Oke, dan semoga ini bisa menginspirasi para guru-guru yang lain ya, Bu, ya, untuk bisa berprestasi juga. Nah, adakah kiat atau tips dalam menghadapi lomba? Barangkali ibu guru yang lainnya nanti suatu saat ingin juga ikut satu lomba atau seperti yang guru inovatif itu, Bu. Mungkin ada tips atau kiat. Ya, untuk tips ada, tentunya ada tipsnya. Yang pertama tadi ya dari tekad, tekad itu harus ada. Itu terus yang kedua itu support nih kalian. Ketika ikut lomba itu kan tentu kalian butuh support, baik support keluarga, sekolah, rekan, dan juga peserta didik. Tentunya itu harus saling harus ada support. Dan yang ketiga itu harus matang. Buatlah ide yang off on the box lah, di luar yang biasa-biasa aja. Biasa, ya? Buat yang sesuatu gebrakan yang luar biasa, yang dia itu luar biasa tapi itu bermanfaat gitu. Kalian bisa, mungkin Bapak Ibu semua bisa cari
observasi selama di kelas, kalian perhatikan apa sih kebutuhan belajar peserta didik itu apa, nanti carilah ide-ide lalu kembangkan seperti itu. Dan ketika mau lomba nih Kak, karena kan lomba zaman sekarang kan ada juri banyak nih dan tertutup seperti itu kayak pendadaan. Yang pertama apa? Yang bukan yang pertama yang udah berberak ini, jangan gugup, pokoknya persiapkan mental. Jadi harus ya percaya banyak diri, berdoa gitu kan, ya harus percaya diri. Kalian harus yakin kalau kalian itu bisa, Bapak Ibu itu semua bisa gitu. Kita harus sampai di bawah alam sadar tuh kamu pasti bisa gitu. Seperti itu, pokoknya harus banyak berdoa dan belajar materi kita. Pokoknya tidak usah memikirkan, menguasai ya apa yang nanti akan disampaikan ya kan. Iya, jadi harus menguasai. Jadi harus benar-benar yang menguasai apa sih materi kita itu apa gitu. Kita membawakan apa seperti itu. Jadi karena juri itu juga tidak akan jauh-jauh pertanyaannya dari apa yang kita buat, apa yang kita inovasikan seperti itu. Jadi memang harus benar-benar kita paham betul seperti itu, dan jangan plagiat. Nah itu bahaya sekali. Pokoknya harus ide itu harus murni, pure gitu, seperti itu. Cuma jangan sekali-kali plagiat seperti itu, karena juri itu akan cross check, Kak Yuda. Cross check sekali, apalagi kalau sudah sampai nasional, juri itu udah cross check sebelumnya. Ketika naskah sudah diterima, video sudah mereka terima, Bapak Ibu juri sudah terima, itu Bapak Ibu juri sudah cross check terlebih dahulu, seperti itu. Oke, jadi ingat ya, catat baik-baik ya kepada para guru ataupun juga yang lainnya yang barangkali ingin suatu saat ingin maju atau berjuang di ajang lomba. Jadi ada beberapa hal yang perlu dicermati gitu ya. Iya, betul. Salah satunya harus betul, persiapan itu harus betul matang ya. Persiapan dari sisi materinya sendiri gitu kan. Kemudian dari sisi mental, psikologisnya gitu ya, Bu ya. Dan juga waktu nih Kak Yuda, meluangkan gitu. waktu. Dan doa itu penting sekali gitu kan. Betul. Oke, Bu, tidak terasa kebersamaan kita di program Prestasi Anak Negeri kali ini harus segera kita akhiri. Barangkali ada closing statement untuk mengakhiri kebersamaan kita kali ini, silakan. Oke, ya. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru semua, kita harus mampu menciptakan pembelajaran yang inovatif, yang bermanfaat bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Dan mungkin jika ada Bapak Ibu yang di sekolahnya ada mungkin inklusi, ada peserta didik disabilitas, mungkin bisa selalu support anak-anak untuk selalu maju, berikan mereka kesempatan untuk belajar seperti itu. Dan bagi mungkin orang tua yang belum menyekolahkan anaknya, mungkin putra-putrinya untuk bersekolah, monggo Bapak Ibu, karena apa? Berkebutuhan khusus itu bukanlah pilihan kita ya, bukan pilihan kita, tapi itu merupakan anugerah yang luar biasa, titipan luar biasa dari Allah tentunya. Mari kita berikan mereka itu hak yang sama, terutama dalam hak memperoleh pendidikan. Bisa disekolahkan di SLB atau mungkin di sekolah inklusi, seperti itu. Pokoknya selalu kita support anak-anak berkebutuhan khusus demi masa depan mereka. Oke, baik, terima kasih Ibu Nikita Kiki Praditya, Sarjana Pendidikan, yang kali ini telah hadir di studio Radio Edukasi, sharing-sharing terkait dengan prestasinya sebagai juara 1 guru inovatif SLB tingkat DIY tahun 2023. Semoga pengalaman-pengalaman yang sudah diraih ini ataupun juga prestasi-prestasi yang sudah diraih ini bisa menginspirasi para guru-guru yang lainnya untuk juga terus berprestasi. Oke, dan mudah-mudahan di lain kesempatan bisa bertemu kembali, bisa ngobrol-ngobrol lagi, tentu saja dengan prestasi yang terbarunya. Oke, siap Mas Yuda, siap. Oke, dan juga Edukasi, terima kasih hingga saat ini Anda masih setia menyimak program Prestasi Anak Negeri di Radio Edukasi, dan juga barangkali bagi Anda yang saat ini juga sudah mengirimkan pertanyaan ataupun mengirimkan jawaban dari kuis yang tadi sudah kita berikan, mudah-mudahan ini jawaban Anda benar dan Anda berhak untuk mendapatkan hadiah menarik dari Radio Edukasi. Dan saya ingatkan, acara Prestasi Anak Negeri bisa Anda ikuti kembali setiap hari Kamis pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Kita harus segera akhiri kebersamaan kita kali ini. Saya Yuda Wijasena dan saya Bu Nikita mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, dan Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Listen
Radio Edukasi sekarang ini mampu memberikan sebuah alternatif komunikasi yang sangat bagus. Memberikan sisi lain komunikasi tentang pengetahuan bagi masyarakat segala usia dalam berbagai ranah kehidupan melalui sastra budaya. Yang ini bermanfaat sekali untuk literasi kami dan juga literasi anak-anak kami di dalam pembelajaran bahasa, sastra, dan budaya Jawa. Gimana sih caranya menyusun cerita yang gampang, yang menarik, sesuai dengan imajinasi kita dan bisa memaksimalkan potensi yang ada. Karena belajar sastra Jawa khususnya ya, itu tidak hanya melalui teori ataupun buku, tapi kita bisa belajar melalui alam dan sekitarnya. Program Radio Edukasi Resplan ini menurut saya pribadi sangat bermanfaat, malah kalau perlu diperbanyak jamnya, tidak hanya di tiap hari Jumat, tapi yang bisa kalau tidak 1 minggu atau 2 kali. Resplan semakin semangat, semakin banyak menggali informasi-informasi yang memang dibutuhkan oleh generasi kita di masa yang akan datang. Insan Edukasi, dengarkan Resplan. Radio Edukasi, Sastra, Budaya, Adiluhur Nusantara. Yang menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa yang membahas tentang bahasa, sastra, dan budaya Jawa. Jangan lupa ya, hanya di Radio Edukasi Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur.